Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Ibnu Malik fil khalasah wa khabaral mahsuri qaddim abada wa ma lana illa tiba'u ahmada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hadirin wal hadirat, jamaah maulid yang berbahagia, sebagaimana biasa izinkanlah AA meminta maaf. Ilok nggak boleh saya dipanggil AA. Apanan di Bandung ada mubalik yang ke Sohor, Aagim namanya. Atu bagian di sini ada Aabret namanya. Emang apa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali AA ini telah su'ul adab, jelek tata krama, kagak ada sopannya, duduk di atas panggung di hadapan guru-guru kita, di hadapan hadirin hadirat semua, dengan panggung dihias dekorasi make beralak segala. Saya baru nemu dekorasi make beralak. Kalau nanti banyak kata-kata yang salah, bahasa yang kagak sopan, sebab mau make bahasa Indonesia ama ora begitu lancar. Karena hadirin hadirat, sebenarnya AA ini belum lama tinggal di Indonesia. Tahu dari mana tahu potongan begini? Ternyata di Indonesia cuacanya sangat ngelekep sekali. Ilok nggak tahu ngelekep. Cari ngapa di Google ngelekep.
Terkadang panitia yang terlalu berlebihan ketika menyambut datangnya mubalik. Lagi tahun kemarin diundang di daerah Cibarusah. Pas yang ngadain acaranya para pemuda Cibarusah. Luar biasa pada saat itu acara. Begitu antusias para panitia. Begitu nongol. Ilok nggak tahu nongol. Nongol itu adalah nama kue. Itu adalah ongol-ongol. Begitu nontot teh anak paling buncit. Itu adalah bontot. Habis kudu bagaimana ngomongnya. Begitu tiba kagak pantas ngomong begitu mah. Jailah. Cuman orang kampung beraknya di empang atuh. Make segala ngomong tiba. Kagak urup, kagak sedep ngomong begitu mah. Begitu datang langsung disambut oleh para pemuda, ngegerumutin digerumutin. Saking banyaknya itu panitia ngegerumutin sehingga sendal keliek. Untung kagak ngejongklok. Terlalu berlebihan. Sebab terus terang saja ama kagak urup kalau dipanggil kiai. Terus terang kalau digeroin kiai teh perasaan hati sing sereblak, sing sereset kayak perempuan mau beranak. Jalan gejerak-jak juruk-juk, perasaan teh kagak napak. Sebab yang namanya kiai selain ilmunya tinggi, pengalamannya luas, punya pesantren, muridnya banyak, akhlaknya bagus, suri tauladan buat umat, kagak ngebingungin umat dan kagak ngederin umat, berani bicara benar, berani bicara salah, walau kana murron, sekalipun nyawa taruhannya. Omongin, kalau memang benar ya benar, kalau memang salah ya salah. Jangan takut jadi kiai menjadi ustad. Yang penakut mah tuh polisi penakut. Kalau kiai mau ustad nggak boleh penakut. Kalau polisi penakut. Kenapa disebut penakut? Sebab polisi mah kemana-mana ge nyoren-nyoren pistol. Keberak-berak pistol dibanjut. Lah berarti penakut ya. Kenapa saya ngomong begini? Karena di kampung nggak ada polisi. Kalau ada polisi mesti kagak berani ngomong begini. Main tangkep bae sekarang mah. Kagak urup dipanggil kiai, juga kagak urup dipanggil ustaz. Sebab definisi ustaz, mual tahu ini definisi norak banget. Sebenarnya saya kagak tahu definisi teh apa tahu. Cuman roman-romannya itu teh omongan teh ngeloyoknya ke situ. Definisi ustaz huwa al-mahir fil ulumi, manusia yang telah nguasain 12 warna ilmu, kesohor ke awang-awang, ke koncara, ke jana pria, keilmuannya, itu barulah sah disebut ustaz. Kalau saya mah cuman casingnya doang. Apa itu casing? Casing teh ompol bocah. Itu mah pesing ya. Saya mah pakaiannya doang pak bu. Bau-bau kiai, bau-bau ustaz. Yang mending kene bau-bau kiai, bau-bau ustaz, daripada nanti jadi ustaz jadi kiai bau. Emang ada kiai bau? Ada. Emang ada ustaz bau? Banyak. Kiai mana, ustaz mana yang disebut bau? Kiai dan ustaz yang nggak mau ngamalin ilmunya. Kiai dan ustaz yang nggak ada rasa pedulinya sama agama. Kiai dan ustad yang masa bodoh, agamanya dihina sama orang lain dia diam. Nabinya katain rebekan diam. Nabinya katain ingusan diam. Kenapa diam kiainya ustadnya?
Takut. Kenapa takut? Takut kagak disumbang nanti pesantrennya. Maaf saudara, kalau yang mengkritik pemerintah saat itu juga diciduk, betul. Tapi yang menghina Nabi, maaf, Nabi kita nggak boleh disejajarkan dengan manusia lain. Nurun fauqa nur, itulah Nabi kita. Ada yang ngomong salah satu anak tokoh di Indonesia yang mengatakan bapaknya lebih berjasa ketimbang Nabi kita. Mual mungkin ada bapaknya, mual mungkin ada alam dunia ini kalau tidak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang bicara begitu tidak ditangkap, saudara? Ini adalah penistaan agama. Sementara yang mengkritik presiden, yang mengkritik pemerintah, pejabat, saat itu juga diciduk. Bahkan Nabi kita katain lebekan, Nabi kita katain umelan ingusan, Nabi kita dihina. Seorang kiai yang menghinanya, apakah kiai tersebut ditangkap? Ditangkap enggak? Tapi yang mengkritik pemerintah saat itu juga ditangkap, saudara, diciduk. Mual tahu ini ciduk tuh, pan domba sukan make ciduk itu tanduk, itu mah norak lo ah. Pasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Nih ngantuk nih ya nih, gua ajak serius mengantuk nih, udah kebentetan meren. Fasadun kabirun, buka taklim muta'alimnya. Setiap di pesantren pasti taklimul muta'allim diaji. Jangan marah sama saya mah cuma diondang, ntar dilaporin pemerintah, ditangkap gua, diceramah dikasih gede kagak, ngeringkuk di penjara. Jangan saya tangkap apa panitia tuh bocah ikra, tangkepin. Bocah ikra ya, kalau nggak ada izin dari pejabat pemerintah setempat mah mau jadi acara pemerintah setempat, tangkepin. Pemerintah setempat ya, kalau ada kagak yang pada hadir mah mau ada acara, yang hadir semuanya tangkepin. Ayo kita bareng-bareng di penjara. Keteter lu ngempanin kita. Mentangkep baik, yang bener disalahin, yang salah dibenerin, yang salah dibelain, yang bener pada kagak dibelain. Zaman sekarang kan begitu, majlis taklim, pengajian pada tongkrong-tongkrongin sama polisi, pada dicurigain. Yang kudu ditongkrongin tuh gedung DPR MPR yang rentan sama korupsi, itu tongkrongin. Kawal ntar gua pulangnya nih. Gue mah perasaan dia yang nangkep gontar. Awal ntar gue. Tapi gue kesel baik, ngapa tahu? Di dalam ta'lim mutalim pasti diaji. Imam Al-Jarnuji pernah berkata, wasadun kabirun alimun mutahatikun. Ini syairan buat para ulama, para kiai dan para ustadz. Fasadun kabirun, satu kehancuran yang amat sangat luar biasa, satu bencana yang besar, bahkan bisa mengalahkan bencana gempa yang dibarengi sama tsunami di Aceh dulu tahun 2004. Di Aceh digoncang gempa sama tsunami pada waktu itu. Ilok di sini nggak ada tsunami.
Yang kekuatan gempanya pada saat itu berapa? 7,5 liter apa berapa ya? Sehingga menewaskan ratusan ribu saudara-saudara kita di Aceh. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, gempa yang dibarengi dengan tsunami yang kekuatan gempa 7,5 liter menewaskan ratusan ribu. Itu baru 7,5 liter, ribuan yang mati. Apalagi kalau segantang ya, bures orang Aceh, bures yakin gue mah. Kenapa Indonesia selalu dilanda bencana? Kenapa Indonesia selalu dilanda musibah? Introspeksi bangsa Indonesia, introspeksi para ulamanya, introspeksi para kiai dan para ustadznya, introspeksi para pejabat, para pemimpin, para penegak hukum yang ada di Indonesia. Barangkali ulamanya diam, barangkali ustadznya membiarkan kemaksiatan. Fasadun kabirun, satu kehancuran yang amat sangat luar biasa, bisa mengalahkan bencana gempa yang disertai tsunami dengan kekuatan gempa 7,5 skala Richter sehingga menewaskan ratusan ribu orang-orang Aceh. Itu masih kecil skalanya. Ada yang lebih dahsyat daripada itu apa? Alimun mutahatikun, ulama, kiai, ustad yang nyeleneh, nggak mau ngamalkan ilmunya. Ustad, ulama, kiai dan ustad yang nggak mau ada rasa tanggung jawabnya terhadap agamanya dewek. Agamanya dihina, dibiarkan. Kiai dibunuh, diantepin. Masjid dibakar, dibiarin. Bahkan nabinya sendiri dihina. Bahkan yang menghinanya seorang kiai diantepin. Kenapa pada diam? Takut. Kenapa takut? Takut pesantrennya jelek, takut masjid yang gak disumbang, nanti proposalnya nggak cair. Apalah artinya pesantren mentereng gak punya kehormatan. Lebih baik kayak zaman ulama dulu, guru-guru kita, pesantrennya balik rombeng tapi punya kehormatan, daripada mentereng gak punya harga diri. Bilangin gue yang ngomong. Ta'lim muta'alim, kata Imam Al-Zarnuji. Tapi saudara, ada yang lebih dahsyat daripada itu. Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Orang bodoh ngaku pinter. Kalau memang bodoh. Sebab orang yang ngaku pinter akan lebih berbahaya daripada orang bodoh. Maaf saudara, ini fakta yang ada. Kudunya kan menteri agama sama kudunya kiai. Gue ngomong pelan-pelan lah. Inilah. Menteri agama apa pantas kiai. Bukan letnan jenderal tentara kayak gitu. Begitu yang namanya menteri agama sama kudu kiai. Disuruh khutbah tuh ya kan, disuruh khutbah. Malu kita sama negara-negara sahabat, malu kita dengan negara-negara Islam sebagai sahabat kita. Mana Indonesia nggak ada ulamanya, kok tentara jadi menteri agama? Kita juga bisa ngelawan. Menteri agama gua nih, tentara gua mah kiai. Jangan kata ulamanya, jangan kudu ngelawan ulama lo. Tentara gua aja udah ulama, kiai. Tuh, itu goningan lo suruh khutbah kagak belul. Iya ya, begitu. Orang yang ngaku-ngaku pinter, bodoh mah bodoh be, atau jangan ngaku-ngaku pinter. Itu lebih berbahaya daripada orang bodoh. Lah, orang bodoh nih ya, maaf, nggak dilandasi sama ilmunya, apa-apa dia mau nyampe. Mana ada ojek online, ojol. Bang, abang ojek bang. Iya, ada apa ya? Mau nggak bang ngojekin ayam saya? Lah mau, gue yang penting dibayar. Berapa ekor? 10 ekor bang. Mana alamatnya? Nih alamatnya, pegang ya. Baik, kantongin bang. Baik hilang ya. Iya. Itu ongkosnya. Begitu berangkat, pas sampai lampu merah, ayam pada terlepas. Kudunya itu ayam ditangkepin, malah ditetawai. Sambil nunjuk-nunjuk ayam. Itu ayam geli banget, nunjuk-nunjuk ayam.
ada yang negor, bang itu ayam pada terlepas, tangkepin, bukan ditetawain. Sini lu deketan, hah? Nih dengerin, kagak pengen tertawa bagaimana lu? Itu orang, itu ayam ya bego. Begonya ngapa? Lah kagak tahu alamat, makin mau pada kabur, gua ditinggalin. Lah mual bakalan nyampe nih alamatnya, tuh gua yang megang ya. Bego kan tuh ayam itu. Kata yang nanya yang bego siapa? Makanya di dalam kitab Tanwirul Qulub, sebagian daripada tanda-tandanya kiamat adalah qalilul ulama wa kasirul khutbah. Sedikit ulama, yang banyak para penceramah yang tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan agama, cuman belajar dari Google, kagak mau mesantren. Ajro'ukum alal fatwa ajro'ukum alan nar. Berani berfatwa berarti berani telah memposisikan dirinya nyariin satu tempat di neraka, cariin tempat yang cocok di neraka. Ajro'ukum alan nar ajro'ukum alal fatwa. Jadi saya kagak urut dipanggil kiai, kagak urut dipanggil ustaz, cuman bau-bau kiai, bau-bau ustaz. Yang mending kene bau-bau kiai, bau-bau ustaz daripada jadi ustaz jadi kiai bau. Kalau kiai bukan ustaz, bukan apa atuh ustaz. Emang beda. Gue mah. Namanya bahasa Arab mah beda huruf beda makna. Boro-boro bahasa Arab, bahasa Sunda ge beda huruf beda makna. Nih ya contoh, antara burit dan berit beda itu teh ya. Berit dan birit beda, apalagi birit dan burut lah beda banget. Buset kagak percaya nih, ayo kita terjemah bahasa Sunda, kan itu masih bagian Jawa Barat ya. Kalau burit apa artinya? Sore. Kalau berit apa mananya? Tikus. Kalau birit pantat. Nah kalau burut apa tuh? Itu kondor alias turun bro. Apalagi bahasa Arab, ustad make zal huwa al mahir fil ulumi. Adapun ustad make dal kepanjangan daripada usaha tidak anak deres tuh ustad. Ya habis kagak deres bagaimana, kemana-mana kan kagak. Mangkaning maaf ya takut ada mangkaning. Mangkaning apaan ustad masa ari-arian dedampingan baik. Nggak ada pegawaian lain, adanya cuman itu-itunya. UDB yang ada digarap. Makanya Ustadz Majareng anaknya langka belatak baik. Saya punya teman Ustadz di Kerawang, emang anaknya sekarang berapa? 13. Malah lagi bunting lagi sekarang. Nah sekali lagi kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Maafin be ya. Yang sangat saya hormatin, saya banggakan segenap panitia yang alhamdulillah dikomandoi oleh Ikatan Remaja Musholla As-Sa'adatud Darain. Kita doakan pemuda-pemuda kita, pemuda-pemudi kita dijadikan oleh Allah pemuda-pemudi atau dijadikan manusia-manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Sebenarnya panitia enggak urut kudu minta maaf sama kita. Yang urut minta maaf sama kita sama panitia. Kenapa? Sebab gara-gara panitia kita bisa hadir maulid. Betul. Kalau kagak gara-gara panitia emang mau malam-malam begini sing beraguk di sini. Ilok nggak tahu sing beraguk. Mangkaning banyak tantangan yang dialami panitia, apalagi ketika penggalangan dana. Itu panitia utak-atok dari satu rumah ke rumah yang lain, bahkan dari satu kampung ke kampung yang lain. Ada yang ngasih, ada yang kagak ngasih. Udah kagak ngasih nyelekit omongannya. Assalamualaikum. Salam. Ada apa nih? Tong lu abring-abringan. Ini bang, panitia saya teh. Panitia apa? Maulid. Di mana maulidnya? Biasa we atuh. Musola saya sono Sa'adatud Darain. Lah lu maulid di musola lu di kampung lu pakai utak-atok ke kampung gua. Kalau ada orang ngomong begitu lawan panitia, jangan diam. Lawan, kata gue lawan. Iya emang ge.
Maulidnya di musola gua di kampung gua. Kenapa gua utak atok abrak-abrakan ke kampung lu, ha? Lu kira gua takut sama lu, ha? Sekarang gua mau nanya sama lu, ha? Udah kepalang nih gua, ha? Bro, kagak tahu gua lagi ambek-ambekan bae lu ya. Nih, gua mau nanya sekarang sama lu. Emang nabi lu sama nabi gua beda apa? Nabi lu ya nabi gua ya nabi lu. Kalau nabi lu beda sama nabi gua, najis gua kudu utak atok gua abrak-abrakan jauh-jauh ke kampung lu. Sekarang lu mau ngasih mual sama gua, mau ngasih mual nih, ha? Kalau nggak ngasih gua cekek lu, ha? Panitianya darah tinggi tuh. Luar biasa ini panitia. Juga yang sangat saya hormatin Ketua Dekem DKI meren guru ini. Tulisannya Dekem ya. DKI Musola As-Sa'adatud Darain Bapak Ustadz Tawi. Yang sangat saya hormatin guru kita, ulama kita, kiai kita, ustadz kita, bil khusus Kiai Haji Sofyan Siraj SPDI. SPDI adalah titel guru kita. Kalau titel AAMMST kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Sebab istri AA namanya Yanti Oktaviani binti Karna, mantan supir tronton. Jadi kalau titel guru kita SPDI, kalau titel AAMMST. Kalau kita bicara titel, semuanya lelaki pasti punya titel. Sebab kalau nggak punya titel mau laku ke perempuan. Emang kalau titel apa? Titel itu adalah titit ngegantel. Emang mau punya laki nggak punya titel? Nggak mengarah apa? Sangat saya hormatin guru kita Al Ustadz Romli Al Kahfi, guru kita Al Ustadz Aris, guru kita Kiai Haji Sanin, dan yang sangat saya hormatin guru kita Al Ustadz Dr. Andas Abdul Mukti, guru kita Al Ustadz Abidin Nur. Dan yang sangat saya hormatin, saya mau ceramah udah ya, udah we ngabsen we meureun. Ini kertasnya gimana begini, boleh nutur di mana tahu ini? Emang kagak pada nggak ada yang sekolah apa di sini? Di kubur ngalamin ceramah yang begini. Jadi sergepan minta lagu kesinden, nggak dibaca, kasihan boleh nulis. Hitung-hitung bocah kelas 2 SD belajar baca lah. Ntar nggak kesebut mengacung telunjuknya ya. Yang sangat saya hormatin guru kita Al Ustadz Ahmad Sanusi, guru kita Al Ustadz Haji Eli, dan guru kita Al Ustadz Samin. Dan saya mohon maaf karena kagak bisa nyebutin apa itu nyebutin nyebutin para guru-guru yang lain. Oleh karena itu nyok, kita doain nyok, mudah-mudahan guru-guru kita ini semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani rohaninya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan dalam hidupnya dan ilmunya. Kenapa yang namanya ulama Kiai Ustadz kudu didoain biar panjang umur? Sebab ulama Kiai Ustadz saat ini kan barang langka, keberadaannya udah mulai punah saudara. Percis kayak macan Sumatera. Macan Sumatera udah mulai langka, cuman dilindungi sama pemerintah. Sementara ulama Kiai Ustadz juga barang langka, emang dilindungi sama pemerintah kagak, malah dicurigain baik. Betul? Maaf nih kalau bicara jasa mual merdeka Indonesia, kalau enggak bukan perjuangan para ulama Kiai dan Ustadz. Betul? Merdekanya bangsa ini enggak lepas daripada perjuangan ulama Kiai dan Ustadz. Jasa ulama Kiai dan Ustadz terhadap republik ini sangat besar. Mana ikut mencerdaskan anak-anak bangsa, tapi mana perhatian pemerintah terhadap ulama Kiai dan Ustadz? Enggak diperhatikan sama sekali. Sulitnya kita mencari kader-kader ulama Kiai dan Ustadz. Mau tahu ini kader? Ini norak banget. Kader teh kalau kita mau menuju satu tempat nggak ketemu-ketemu, itulah kader. Iya kader itu mah ya. Dan yang sangat saya hormatin tentunya para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, hadirin wal hadirat, nggak ketinggalan yang sangat saya hormatin leluhur-leluhur ini kampung Bojong Sari, keruhun-keruhun kampung Bojong Sari pun saya hormatin.
bahkan dedemit siluman-siluman yang ada ini kampung saya hormatin beserta anggota dan keluarga. Kagok semuanya gue sebutin semuanya. Genderuwo, kuntilanak, sundel bolong, kelong wewe yang ada di ini kampung saya hormatin beserta anggota dan keluarganya. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu ya. Awas lo ngeganggu ge. Ini mau ceramah main debus ini. Hadirin hadirat, di dalam kesempatan ini nggak bisa lama-lama lagi karena memang kondisinya lagi kurang fit. Lagi tadi habis maghrib dibekam jadi lemes baik. Hadirin wal hadirat, yang terpenting hikmah maulid itu adalah mentauladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita diutus oleh Allah ke dunia ini membawa misi. Apa misi beliau? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ibnu Malik, pengarang Alfiyah, Ibnu Malik berkata, wa khabarul mahsuri qaddim abada wa ma lana illa tiba'u ahmada. Tidak ada yang pantas kita ikutin di dunia ini melainkan hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmahnya maulid mentauladani akhlak Nabi. Jangan maulid sama maulid, tapi mana etika kita sama laki, etika kita sama bini, etika kita sama orang tua kagak dipakai. Apa yang dianjurkan sama Nabi? Tadi udah dibahas sama guru kita Bapak Kiai Haji Sofyan. Luar biasa emang kayak begitu Kiai. Nabi mania apa ada satu cerita. Kan Nabi mau ke Masjidil Haram. Tahu nggak Masjidil Haram? Di mana? Hah? Di sono di Mekah. Kan Nabi mau ke Masjidil Haram lewat gang sempit. Nabi ngediglar ya jalan ya tuh. Nabi ngediglar gitu tuh. Kalau bahasa kitanya ngediglar, ngungkuk gue Nabi jalan. Ngungkuk. Di tengah jalan ujug-ujug. Apa sih itu ujug-ujug? Ujug-ujug ada orang kafir Quraisy kecoh, wajah Nabi diludahin, wajah Nabi yang mulia diludahin. Apa Nabi marah? Kagak, Nabi tetap senyum. Luar biasa, uswatun hasanah. Apa lapor ke polisi? Kagak. Kali ke Jokowi lapor lah? Kagak. Jokowi baru karang atuh. Emang duluan siapa Nabi sama Jokowi? Disusut sama sorbannya yang hijau luar biasa. Tahu itu tahu diambuin apa kagak sih, nggak tahu dia. Tanya yang Pak Kiai itu diambuin apa kagak. Kalau diambuin sedap kayaknya. Besoknya lewat situ lagi ada lagi itu orang kecoh. Ya Allah, wajah Nabi diludahin lagi. Besoknya lewat situ lagi si kecoh kagak ada. Nabi ya puang piung Nabi. Puang piung apa coba ya puang piung? Tungak tengok nyariin. Ada yang negor ya Rasul lagi tungak tengok aja ini, ada yang dicariin ya. Iya saya nyariin orang. Nyariin siapa? Ini langganan saya. Langganan yang mana? Ini yang suka ngejegir di sini kemana ya? Ilok Nabi ngomong ngejegir ya. Bahasa kitanya. Ini suka ngejegir di sini kemana orangnya? Ya Rasulullah. Lah emang kagak ngedenger. Lah apa ya? Sakit. Astagfirullah. Sakit. Iya. Lah enggak ngasih WA ke saya. Zaman karangnya ya. Langsung ngaget pulang itu Kangjeng Nabi ke rumah beliau. Dibawa makanan, buah-buahan yang ada dibawain. Ada kecapi, ada gowok dibawain. Gowok ada nggak karang gowok? Gowok. Norak banget gowok. Wah, ditengokin. Datengin. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya yang mana ya? Oh, itu orang segitu sakit masih galak baik. Langganan yang mana?
Begitu dibuka kreot melohok ya, kaget. Set, orang yang gue ludahin baik. Siapa ya? Nabi Ma'ih, aku adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Bahkan ketika dakwah di Taif emang diterima sama orang Taif, kagak boleh dibeledogit. Wajah Nabi, jidat Nabi sampai bocoran darah. Apa Nabi marah? Kagak. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, kalau engkau izinkan akan aku habisin orang Taif ditimpa pakai gunung Uhud. Buset. Jangan Jibril. Wah, gede ambek gede. Sewot wae. Jangan. Lah emang apa? Li'annahum la ya'lamun. Karena orang Taif nggak tahu siapa saya. Kalau tahu mual mungkin seperti ini. Oh, betul betul. Itu siapa ya? Aku adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Ngapain kemarin? Saya nggak dengar kabar katanya bapak sakit. Iya, saya sakit. Emang mau ngapain? Saya mau ngelongok. Ngelongok berapa tuh? Bawa makanan tuh, kecapi gowok ada tuh, limus ada. Bawa makanan gede blak tuh ada tuh, gede blak ongol-ongol. Ya, pancong ada pancong tuh. Dan saya mau ngedoain bapak. Ngedoain apa? Biar cepet waras. Ntar kalau udah waras kan ngeludahin saya lagi ya. Luar biasa. Coba kalau model kita nih, kita punya tetangga saingan, suatu hari lagi dirawat di rumah sakit, udah dapat 2 botol, apa coba reaksi kita? Mampus lu, modar ludes kojor jengker. Tuh Nabi mah dengan senyum. Makanya cuma nanya 23 tahun pesat Islam dengan apa? Akhlakul karimah Nabi. Luar biasa. Senyum terus gitu. Napa kita amalin sama kita? Jangan cemberat, cemberut. Nih kita mah ya, nih muka kita boro-boro cemberutnya, senyumnya angker kita mah. Senyumnya udah angker apalagi cemberutnya. Senyum ama laki senyum, ama bini senyum. Malah mah katanya ya, nih Nabi kita mah kalau ngegroin bininya ya. Iya kalau ngegroin ke bini Nabi, ya Humairah, wahai perempuan yang kemerah-merahan pipinya. Tuh disanjung. Kalau kita mamah lah ya, atau mami nggak apa-apa. Wah, so, pantas satu ustad, saya mau orang belangsak. Dih, pantas. Mami, ada apa papi? Doakan papi mau ke sawah. Wahai papiku, doaku selalu menyertaimu. Namun janganlah dikau lupa wahai papi, bawa oleh-oleh kesenangan mami. Apa? Kiong 2 ember. Luar biasa. Lah, bahasa senyum. Pan kita mah nyebut mama, papi, mama, papa, mami, papi, musiman. Iya. Iya, apalagi kan kayak ibu-ibu kan lebih getol Pak Kiai di dalam acara-acara hari-hari besar Islam ya. Paling kompak ibu-ibu di mana-mana gitu. Tapi kadang-kadang mana kan senyum terpaksa kadang-kadang sama laki. Cuman pada abring-abringan doang maulid. Apalagi kalau maulidnya siang abring-abringan doang. Baju meni gonta-ganti warna-warni rupa-rupa. Akhirnya apa yang terjadi? Lakinya yang paru-paru. Lah enggak paru-paru bagaimana mikirin seragaman bininya. Bininya mah cekakakan we nanggap kiai, lakinya mah diintip di rumah lagi ngap-ngap. Kayak ikan keting kena limbah. Iya, amun pergi maulid mah bilang sama lakinya, "Papa, iya ada apa mah? Mama mau hadir maulid ya di majlis taklim." "Oh iya, iya mah, ya. Izin ya Pak." "Oh iyalah, tenang be, biar redo ya." "Iya." Papa budeg apa ya?" "Ada apa sih mah?" "Mamet dulu, mamet. Ilok nggak tahu mamet, selaman." Dada papa, dada mama. Mitum ya, itu mamahnya mitum. Dijawab sama papanya teh ayam. Ada tetangganya ngeladenin entok kali. Tetangga sebelah memeri.
ngapa pulang maulid cemberat cemberut ama laki, sedangkan senyum akhlak Nabi kok cemberut. Ayyumam ro'atin abasat fi wajhi jaujiha fahiya fi suhtillah. Dengerin, siapa saja perempuannya, dengerin perempuan ya, maaf, belah sono ya, maaf, siapa saja perempuannya yang cemberat cemberut di depan lakinya, maka itu perempuan ada di dalam murkanya Allah, dibenci sama Allah. Tuh dengerin, ada di sini yang cemberat cemberut sama laki, ada. Pulang maulid cemberut, ditanya sama laki, ngapa mah cemberut? Hanjakal, gua pergi maulid. Kok maulid hanjakal? Emang ngapa? Malu sama bini orang. Emang apa bini orang? Bini orang mah sergap bajunya, cara rakap. Mentakan begitu orang-orang mau punya laki pada tanggung jawab. Enggak kayak elu. Lakinya dijenguk mau begini. Kata lakinya, ya Allah, bini saya ini pulang maulid apa pulang dari pohon cangkring nih ya Allah. Nih dengerin ya mak lu, dengerin. Nih dengerin mak lu. Sebenarnya gua teh kagak demen mak lu teh. Kebelejog gua dapat laki model. Ngomong kebelejog, anak unggal tahun beranak melulu, kebelejog. Nih ya, lu ini kemari mata lu jangan tunduk wae. Ini apa? Jari tangan. Ada berapa? Ada 5. No, bini orangnya jari tangannya 5. Gua ge 5. Cuman bini orang mas regepat punya laki pada sayang. Pada lakinya pada tanggung jawab sama bininya. Bayangin no, jari tangannya 5-5-nya dicincinin semua sama lakinya. Sampai gue liatin dari pergi sampai pulang begini, bini orang, ya Allah. Begini ya Allah, itu ngambil makanan dia begini, ngambil makanan. Lah senyum. Itu akhlak Nabi, jangan cemberat cemberut. Jadi hikmahnya maulid mentauladani akhlak Nabi. Ikutin apa kata Nabi. Anak muda apalagi zaman sekarang. Subhanul yaum rijalul gad. Anak muda saat ini kan generasi di tahun-tahun yang akan datang. Maju mundurnya bangsa dan negara kita itu anak muda. Tapi zaman sekarang mana anak muda? Maaf, bukan Rasulullah suri tauladannya, orang barat yang diikut-ikutin. Kayak begitu lelaguannya. Orang barat pada diikut-ikutin. Orang barat pakai anting, anak muda ikut-ikutan pakai anting. Orang barat pakai anting ge pantas tong, orang barat jangan lu ikutin. Antingnya ge pan emas lah lu apaan? Paling hadiah cikih ngegantung di kuping. Orang barat pakai tato, lu ikut-ikutan pakai tato. Kan orang barat memakai tato ge awaknya bule. Kalau pakai tato tidak tak jelas. Pan lu mah awaknya geseng kayak begitu. Pakai tato lah kagak danta atuh tong. Mending gambarnya gambar anu kala jengking mah, ini mah ulah kadut ngerengkol gitu. Kayak anting make tato katanya anak gaul main ke mall naik angkot, di dalam angkot muntah ya. Boro-boro ke mall itu mau masuk ke Alfa ke sendal dilepas ya. Kurang dari Alfa dikerok kena AC. Dikerok yang mual dantal lu geseng begitu. Bahasanya emang kayak Nabi kagak. Nabi mah kalau ngegeroin umi, kak emak umi, kalau baba abi. Makai anting, makai tato mual mungkin. Orang barat yang diikutin bahasanya ge. Kak emaknya nyokap, ada bapaknya bokap, ada neneknya kecap. Ngomong nyokap bokap dilihat berak di jamban ya. Makan sama oncom. Mabok lagi, mending mabok mensen sama Brian di kobokan bakso ya. Najis kayak begitu. Coba ngapa akhlak Nabi atuh yang enteng-enteng be, kita mah yang ringan. Pakaian dulu tong biar semenggah. Itu sekarang bocah rempuan pakaiannya tuh bye lu neng. Ini mau pakaian bocah umur 17 tahun 20 tahun lo mah pakai pakaian kaos bocah umur 3 bulan dipakai malu. Puser diedar-edari nurutin artis mah puser diedarin neng dibayar. Pusernya gini repet lah lu nonton tadi sekali takol bedug mah pakai celana pendek mulus sih mending dari betis sampai paha jigoan gocapan cepean gocengan cebanan. Kalau gegaruk kayak tabunan ngelun gitu. Paling sopan make legging lu neng, kalau make legging lapisin make rok.
lapisin pakai gamis, tuh akhlak Nabi, pakaiannya gaya Nabi begitu, ajaran Nabi. Ini mah pakai legging be doang, meset deh gue mah. Ampun dah, aku jembel juga doa. Lah iya nih neng, maaf iman kuat kan, imin mah beda lagi. Gitunya mamanya jangan nawain baik lu ah. Contohin apa? Ini mau boro-boro anak make legging, emaknya ikut-ikutan make legging. Dua bangka kagak tahu diri. Awak segede gerobok baso make legging. Kayak kodok bancet. Gitu-gitu naik motor Vario macam mata hitam gede buset. Kata dia mah Agnesmo. Begitu kencang sedikit berhenti, kata dia mau kempes padahal pipinya udah koplak. Inilah hikmahnya maulid, mentauladan akhlak Nabi. Etika sama suami, etika sama bini, etika di dalam kita bergaul. Penjaman sekarang lihat bocah ya, pergaulannya perempuan lelaki kalau belum ada, kalau bukan muhrimnya belum ada tali pernikahan nggak boleh beboncengan. Ini beboncengan baik segitu dia dididik di sekolahan, maluin sekolahan lo. Baru SMA kelas 1 beboncengan kayak laki bini mesranya eleh pengantin baru. Lah emang iya gue sering ngeliat atuh. Nih gadok perempuannya ada di pundak lelakinya ngampleh. Coba ada emaknya bapaknya mau kondangan naik motor, ya lah bininya ada kebokong lakinya, ya apa kata lakinya mah geseran dikit. Kadang-kadang bininya jatuh di tetoang nggak ngeh ini lakinya. Sadar-sadar mau nyampe ke rumah, kenapa motor gua enteng ya? Ngelihat ya Allah ada bini saya. Bininya udah 3 botol diimpus di rumah sakit ngap-ngap gitu tuh. Lah iya maaf, ayo ngapa dikit-dikit. Kalau belum ada tali pernikahan nggak boleh. Ini mah bebenean, Islam tidak melarang anak muda bebenean. Hah? Mau tahu lu bocah bebenean? Nora lu pacaran. Pacaran menurut Islam nih, perempuan di dalam kamar rumahnya, lelaki di jalan gede tuh. Pacaran Islam dia begitu. Ini mau bebuduaan di tempat gelap. Kan kok udah bebuduaan tempat gelap, laki perempuan yang ketiganya setan. Mangkaning ada lagi we. Setannya ge setan uka-uka berabe, kena setan uka-uka mah uka adu, uka anak, uka utang, uka acut, uka oyoy, uka empak. Ntar kesonanya uting. Gara-gara kena setan uka-uka. Tuh etika sama orang tua. Lah ngamalin ngapa? Ridhonya Allah ada di ridho emak dan bapak, murkanya Allah ada di murka emak. Apalagi baru kemarin ya, tanggal 23 hari apa? Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Kita doain ibu kita yang masih ada, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah. Yang udah meninggal, umpamanya udah meninggal, mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah. Luar biasa. Ayo etika sama emak, sopan santun sama emak. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki emak, bukan kaki bapak. Ya tahu kaki bapak mengapa tahu? Ilok buset ilok lu matong. Ntar bagian gue periksa. Assalamualaikum, salam. Dari mana lu tong? Malam-malam begini baru pulang. Tas maulid. Ada tuh darin Ustaz Tawi. Mak. Ngapa? Tadi Ustaz emak ngebahas katanya surga ada di bawah telapak kaki emak. Mencoba emak, saya pengen tahu emak, coba saya periksa emak. Angkat mak kaki emak. Maaf ya emak ya, angkat. Terus biar ngatasan emak, terus. Nggak taunya emaknya tas kencing, lupa belum pakai celana. Ya Allah. Astagfirullahaladzim emak. Kok surga begini emak? Surga gelap banget emak. Ya Allah. Surga menibalak begini. Lah emang iya. Etika sama emak. Nah, surga ada di bawah telapak kaki emak. Jasa emak lebih tinggi daripada jasa baba. Ya, ngidamnya gembal kebajar lu tong, Pak Mual. Ya kan, bunting berapa bulan? Emak bunting 9, ada yang 12 bulan. Terus kan netein. Berapa tahun emak kita netein kita? 2 tahun nih, darah yang ngalir di awak kita, RTT emak kita. Betul? Betul nggak Pak? Betul nggak Cek? Iya.
nih tong 2 tahun mak kita netain kita Pak, 2 tahun mak kita netain kita Pok, 2 tahun mak kita netain kita, kembali sama kita semua. Apakah kita bisa netain mak kita? Besok samperin emak ya Pok, samperin emak Pok. Sok. Assalamualaikum. Salam. Emak sehat mak? Sehat. Lo neng sedih emen sih, ada apa ya? Saya ingat sama emak. Ingat apa? Ingat sama jasa emak. Mak saya mau nanya sama emak. Nanya apa? Nanti jawab ya mak. Nanya apa lo? Emang lah kalau ngomong sambil nangis kan begitu ya? Lah emang emak dulu netain saya mak. Emaknya tunduk, kesel. Anak gua sinting kali ya. Jawab nggak apa mak? Emang emak dulu netain saya mak. Pertanyaan yang nggak pantas. Emaknya tetap diam. Mak, jawab ngapa mak? Emang emak dulu netain saya mak. Terpaksalah emaknya menjawab. Terpaksa emaknya jawab. Iya. Dulu gua netain lu neng. 2 tahun gua netain lu. Bukan lu, yang gua tetein. Bapak lu ge seselak ge baik. Ikut-ikutan netek mak lu. Sebelah bapak lu. Sampai kagak bisa nganggur gua. Sampai kempes tuh gua disedotin sama lu bapak lu. Lu makin aja begitu bak gua. Emang apa? Maafin saya maafin saya mak. Maksud saya begini pak, mumpung emak hidup kan, ini kesempatan buat saya buat balas jasa emak. Takut emak pengen nete. Ayo mak, mau nete mak. Mau apa kagak? Mau apa kagak? Najis gua nete dulu. Hadirin yang berbahagia, hari Minggu besok saya maulid jam 7 pagi. Insyaallah bisa hadir, habaib yang lain hadir. Saya lagi kurang fit. Panitia maafin ya, para kiai maafin. Oh iya panitia, saya buru-buru ya. Saya mau makan dulu ya. Ini lagian siapa yang nawarin makan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya omongin ada manfaatnya. Hujma sopa wada makadar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.